Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dinavo NPM 191111000063 kelas C. Mata kuliah Fikih MI. Dosen pengampu Ibu Yulianti MPD. Video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang berjudul Sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu guru yang cantik dan ganteng, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Jangan lupa makan yang teratur dan istirahat yang cukup ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini, kita membaca doa sebelum belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Pengertian sholat. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah baligh, berakal, dan harus dikerjakan bagi orang mukmin dalam keadaan bagaimanapun. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat wajib yang harus didirikan dalam sehari sebanyak 5 kali, berjumlah 17 rakaat. Sholat tersebut wajib dilaksanakan oleh muslim baik tanpa terkecuali, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan susah maupun senang, lapang maupun sempit. Menurut bahasa, sholat berarti doa atau rahmat, sedangkan menurut istilah adalah suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Syarat wajib sholat: 1. Beragama Islam. 2. Baligh. 3. Akal atau berakal sehat. 4. Tamyiz. Selanjutnya, syarat sah sholat. Yang pertama, rafaul hadas. Kedua, suci badan, tempat dan pakaian. Ketiga, sitrul aurat atau menutup aurat. Keempat, masuk waktu sholat. Dan kelima, menghadap kiblat. Selanjutnya, adapun ketentuan waktu-waktu sholat fardu sebagai berikut. Yang pertama, waktu sholat zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit ke arah barat dan berakhir ketika bayangan suatu benda menyamai ukuran panjangnya dengan benda tersebut. Kedua, waktu sholat asar dimulai ketika bayangan dari suatu benda yang melebihi ukuran panjang dari benda tersebut dan berakhir ketika matahari terbenam. Ketiga, waktu sholat maghrib berawal ketika matahari terbenam dan berakhir dengan hilangnya sinar merah yang muncul setelah matahari terbenam. Yang keempat, waktu sholat isya diawali dengan hilangnya sinar merah yang muncul setelah matahari terbenam dan berakhir dengan terbitnya fajar shodiq. Yang dimaksud dengan fajar shodiq adalah sinar yang membentang dari arah timur membentuk garis horizontal dari selatan ke utara. Terakhir, kelima, waktu sholat subuh dimulai dari timbulnya fajar shodiq yang berakhir dengan terbitnya matahari. Rukun sholat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, niat. Ketiga, takbiratul ihram. 4, membaca surat Al-Fatihah. Kelima, rukuk dengan tumakninah. Keenam, i'tidal dengan tumakninah. Ketujuh, sujud dengan tumakninah. Kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah.
9. Duduk tasyahud akhir. Ke-10 membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke-12 salam. 13 tertib. Sebelum kita ke contoh tata cara sholat, kita ke contoh tata cara berwudu dulu ya. Sebelum berwudu, kita membaca niat terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari faradalillahi ta'ala. Oke, yang pertama membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari. Yang kedua, berkumur sebanyak 3 kali. Ketiga, membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Hirup lalu keluarkan air dengan cara memencet hidung. Yang keempat, membasuh wajah mulai dari ujung kepala mengenai rambut hingga ke bawah dagu. Yang kelima, membasuh tangan hingga mengenai siku dan dimulai dari tangan kanan. Yang keenam, mengusap kepala sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, membasuh kaki sebanyak 3 kali hingga mengenai mata kaki, dimulai dari kaki kanan. Sesudah berwudu, kita membaca doa setelah berwudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Dan ini contoh tata cara sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan kalam atau ucapan manusia. Kedua, perbuatan yang banyak. Ketiga, hadas. Keempat, terkena najis. Kelima, terbukanya aurat. Keenam, meninggalkan rukun. Ketujuh, berubah niat. Kedelapan, makan dan minum. Kesembilan, murtad. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video media pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua ya.